Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, berjumpa lagi dengan Ustazah Sari. Kali ini kita masih dalam pembelajaran tematik di tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Yuk kita baca sama-sama nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mari anak-anak semua tonton video Ustazah sampai selesai agar apa yang Ustazah sampaikan bisa anak-anak fahami isinya, anak-anak fahami pembelajarannya. Mari kita sama-sama menonton videonya hingga selesai ya. Oke, Ustazah mulai. Yang pertama, mengenal hak dan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak adalah sesuatu yang kita terima setelah melakukan kewajiban. Jadi, kewajiban dan hak tidak dapat dipisahkan dan dalam pelaksanaannya harus seimbang. Nah, harus seimbang kewajiban dan haknya. Menyebutkan hak dan kewajiban yang ada dalam teks penyesalan Jono. Kewajibannya adalah Jono meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Ini yang harus Jono lakukan adalah meminta maaf. Haknya adalah ibu mengelus kepala Jono. Jono mendapat maaf dari ibu. Nah, setelah Jono meminta maaf, maka Jono berhak mendapat maaf dari ibunya. Dalam teks bacaan penyesalan Jono, banyak kewajiban yang Jono tinggalkan sehingga menimbulkan penyesalan bagi Jono. Setelah mendapat nasihat dari ayah dan ibu, Jono berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, sekarang langkah-langkah membuat kalimat saran. Sekarang kita cari dulu pengertian dari kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi nasihat, ide atau solusi atau jalan keluar untuk seseorang. Nah, itu dia ya pengertiannya. Nah, yang pertama langkah-langkahnya, temukan permasalahan yang ada. Permasalahan bisa saja muncul di sekitar kita. Misalnya banyak ya sekali masalahnya nak. Nomor 2, gunakan bahasa yang baik dan benar dan dapat difahami oleh orang yang kita beri saran. Nomor 3, buatlah kalimat saran dengan baik. Hindari kalimat yang menuduh atau menyindir. Nah, kalau kita ingin memberi saran kepada orang, jangan kita seolah-olah menuduh atau menyindir orang atau mengucilkan atau mengecilkan orang tersebut sehingga membuat orang tersinggung. Tidak boleh ya nak ya. Kita harus menggunakan saran dengan baik. Sampaikan dengan cara yang baik, dengan sopan, tidak berteriak atau marah. Sampaikan saran tidak di depan umum. Nah, kalau bisa nih secara pribadi, misalnya antara kita dan orang yang ingin kita beri saran saja. Jangan di depan umum karena bisa saja orang itu malu dengan kesalahannya. Nah, jadi kita harus menyampaikan secara pribadi atau bicara berdua saja dengan orang itu. Ya nak ya, paham? Contoh kalimat saran. Nah, ini contohnya. Dimulai dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Contohnya, nah ini ada sebuah masalah. Meja belajar Salman berantakan. Misalnya meja belajar kalian di rumah berantakan seperti ini kan. Nah, ini adalah sebuah masalah. Ini harus diberi saran orang yang punya meja ini.
Sarannya, seharusnya Salman merapikan buku-bukunya setelah belajar. Ingat, menyampaikan saran harus dengan kata-kata yang baik, dengan cara yang baik, jangan sampai menyinggung atau menyindir atau sampai merendahkan orang lain ya. Nah, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Perbedaan kalimat saran dan tanggapan. Kalimat tanggapan adalah kalimat pendapat kita terhadap suatu peristiwa. Sedangkan kalimat saran adalah berisi nasihat atau anjuran. Contohnya nih, ini kalimat saran. Sebaiknya kita memakai masker saat keluar rumah. Tanggapannya atau responnya, saya setuju bahwa kita akan lebih aman jika menggunakan masker saat keluar rumah. Biasa tanggapan itu bisa setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, seperti itu ya nak ya. Kewajiban dan hak di rumah. Kewajiban. 1. Mematuhi perintah dan nasihat orang tua. Nah, kalau di rumah, kalau ayah bunda menasihati kita, harus dengar ya nak ya. Yang kedua, belajar dengan rajin dan tekun. Nah, siapa yang belajar dengan rajin, dengan tekun, maka dia yang akan mendapatkan hasilnya. Dia akan menjadi bisa, menjadi pintar, menjadi pandai. Itu semua bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman, makanya rumah kita harus bersih, harus rapi, harus bersih dari najis, karena kalau kita sholat itu tidak boleh ada najis di rumah kita. Makanya kita harus menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Anak-anak juga boleh membantu ayah bunda ya di rumah, boleh membantu menyapu atau membereskan mainan ya nak ya. Yang keempat, menjaga ketenangan rumah dengan berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak. Nah, sebaiknya kita berbicara yang sopan, yang lembut kepada orang tua atau yang seumuran dengan kita atau adik kita, agar rumah itu menjadi tenang, tidak berteriak-teriak seperti itu ya nak. Nomor 5, membantu orang tua. Ini kewajiban anak-anak nih di rumah, membantu orang tua. Misalnya ibunya sedang butuh bantuan ke warung, misalnya mau beli apa, ibunya nggak sempat atau nggak ada yang jaga adik di rumah, kalian boleh ya bantu ibunya ke warung. Atau bantu apa yang bisa kalian lakukan, boleh dilakukan ya. Nah, selama itu kalian bisa melakukannya. Tapi yang bahaya seperti menghidupkan kompor atau apa itu sebaiknya jangan, karena berbahaya ya nak ya. Seperti menjaga adik itu boleh, atau membantu ibu menyapu, mencuci piring, bisa ya nak ya. Insyaallah anak-anak ustazah bisa. Nah, sekarang haknya. Setelah melakukan kewajiban ini, anak-anak akan mendapatkan hak. Yang pertama, mendapat perlindungan dan keamanan di rumah. Nah, insyaallah kalau kita patuh dengan orang tua kita, mendengarkan nasihat dari ayah bunda, insyaallah kita akan aman ya. Insyaallah kita akan tenang. Nomor 2, disayang dan dicintai dari orang tua. Nah, anak-anak yang patuh dengan orang tua itu insyaallah orang tuanya sayang sama dia. Ya, senang gitu sama anaknya karena anaknya mendengarkan nasihat orang tuanya. Nomor 3, mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua. Nah, insyaallah ya, semua anak-anak itu mendapat pendidikan dari orang tuanya. Seperti kalian sudah dimasukkan sekolah, masukkan TPA, itu adalah hak kalian untuk belajar dan orang tua kalian wajib memberikan hal tersebut. Oke, kita lanjutkan. Menentukan 2 bilangan yang jumlahnya tidak diketahui. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu rumusnya A ditambah B sama dengan C. Oke. Misalnya, nah rumus yang kedua, C dikurang A sama dengan B. Nah, diketahui seperti ini.
Ada angka ini titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 271. Berapakah angka yang mengisi titik-titik, dua titik-titik ini? Nah, jadi bilangannya tidak diketahui, yang tahunya cuma hasilnya. Nah, seperti itu ya. Oke, ini dia contohnya. Tentukan secara bebas satu bilangan caca A, tapi harus lebih kecil dari bilangan yang diketahui C. Ini adalah A, titik-titik pertama A, titik-titik kedua adalah B, dan titik-titik ketiga adalah, bukan titik-titik, angka 271 ini adalah C kan? Dia bilang tentukan, bebas kita mau memberi angka berapa di sini terserah. Di A ini terserah, tapi harus lebih kecil dari bilangan yang diketahui di C. Nah, berarti kita harus memberi angka di A ini harus lebih kecil dari angka 271. Nah, oke. Kita coba masukkan angka 100 ya nak ya. 100 itu lebih kecil dari angka 271. Nah, sekarang A-nya sudah kita ketahui, C-nya sudah kita ketahui. Nah, yang belum kita ketahui adalah B. Nomor 2, untuk menentukan pasangan bilangan awal atau B, kurangi bilangan akhir C dengan bilangan awal A. Nah, rumusnya seperti itu. Ini yang akhir ini, yang C, kita kurangi dengan A, maka dapat hasilnya B. Oke, kita lanjut ya. Ini dia caranya. Yang akhir, yang angka akhir atau C kita kurangi dengan A, maka hasilnya adalah B. Maka kita masukkan C itu angkanya 271, kita kurangi dengan A. A itu tadi 100. Maka hasilnya adalah 171. Ini adalah B atau nilai bilangan B. Paham ya nak ya? Insyaallah paham ya. Kita lanjutkan. Yuk kita jaga adab dalam memberi saran dan tanggapan. Nah, ini juga ada adabnya ya nak ya. Kita tidak boleh sembarangan memberikan saran kita atau tanggapan kita kepada orang lain. Dan jangan sampai hal tersebut menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Sesuai surah Al-Asr ayat 3, kita memiliki kewajiban untuk saling menasehati dalam kebaikan. Nah ya, setiap hari kita baca surah Al-Asr kan, saling menasihati dalam kebaikan. Dalam memberi saran, jangan melupakan adab yang baik. Nah, ingat tadi pesan ustazah, kalau kita mau memberi saran, memberi tanggapan kepada adik kita bahkan gitu ya, jangan mentang-mentang adik kita tuh kecil, jadi kita ngomongnya teriak-teriak sama dia atau marah-marah, itu tidak boleh ya nak ya. Walaupun adik kita kecil, walaupun orang tua kita dewasa, kita harus sama-sama menyampaikan saran kita, tanggapan kita dengan baik, dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang sopan. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang ustazah sampaikan kepada anak-anak ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Semoga anak-anak faham dengan apa yang ustazah sampaikan. Ustazah mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan, karena semua itu datangnya dari ustazah dan kebenaran datangnya dari Allah, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.